Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Hatina Fitri, Guru Bidang Studi Seni Budaya SMA Islam Anija Medan. Hai abang kakak semua, gimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat selalu ya. Masih semangat kan dalam belajar daringnya? Seni budaya asik, kreatif, dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Yang mana materi ini masih sambungan dari materi minggu lalu, yaitu tentang teknik musik kreasi pada bab 3. Oke, jadi kita hari ini membahas tentang prosedur musik kreasi. Oke, jadi kita fokus ke prosedur musik kreasi hari ini. Oke, prosedur ataupun langkah-langkah dasar yang harus diperhatikan oleh komposer atau pencipta musik kreasi yaitu 1. Proses berkreasi dalam menciptakan suatu karya musik yang terpenting harus diawali dari minat dan keinginan kuat untuk membuat suatu karya. Kemudian yang kedua, menstimulus diri untuk dapat memunculkan ide dan gagasan dalam berkreasi dan mendapatkan masalah yang akan digarap. Oke, maksud dari ungkapan ini itu supaya kita dalam membuat karya memahami maksud dan tujuan membuat karya musik kreasi tersebut. Kemudian strategi dan teknik apa yang harus dipilih untuk merealisasikan ide yang kita dapat tersebut. Oke, yang ketiga ada kegiatan berkreasi musik yang menjadikan pilihan komposer yang perlu dilakukan. Oke, itu dia tadi tahapan atau prosedurnya yang harus diperhatikan oleh komposer dalam membuat musik kreasi. Oke, kemudian kita masuk ke kita masuk ke fungsi musik di masyarakat. Oke, kita tadi sudah tahu prosedur musik kreasinya. Sekarang mari kita lihat fungsi musik di masyarakat. Oke, apa aja fungsi musik di masyarakat? Yang pertama ada sarana upacara, sarana pertunjukan, media komunikasi, media pendidikan dan penerangan, media hiburan, komoditi, dan media ekspresi. Oke, mari kita lihat satu-satu. Oke, yang pertama yaitu ada sarana upacara. Oke, itu ada upacara panen padi atau kata lainnya upacara serentahun. Itu ada di Jawa Barat. Permainannya ini menggunakan musik angklung. Oke, kemudian upacara merapu di Sumba. Ini menggunakan bunyi-bunyian untuk memanggil dan menggiring kepergian roh ke pantai Merapu atau alam kubur. Yang ketiga, upacara dalam talqin mayit di daerah Blubur, Limbangan, Garut atau Jawa Barat. Ini alat musik yang menggunakan nyanyian atau tembang lagu-lagu Cigawiran. Kemudian upacara sekaten di Cirebon, Jawa Barat menggunakan musik gamelan sebagai pendukung pengiring kegiatan mencuci barang-barang pusaka yang dianggap memiliki keramat oleh masyarakat pendukungnya. Oke, terakhir ada upacara Mapak Dewi Sri di Sumedang, yaitu Jawa Barat juga menggunakan musik tarawangsa. Oke, itu tadi fungsinya di sarana upacara. Kemudian di sarana pertunjukan itu pada umumnya berbagai macam kegiatan pertunjukan seni yang kita kenal tersaji dengan iringan musik, yang mana sebagai berikut ada musik sebagai seni pertunjukan mandiri. Musik berfungsi sebagai pengiring gerak-gerak tari dan drama yang dipertunjukkan.
musik sebagai ilustrasi tarian, musik sebagai ilustrasi cerita atau lakon, musik sebagai stimulus untuk menari, dan musik sebagai pengiring pertunjukan drama, sinetron, film, ludruk, sandiwara, lenong, gending, karesmen, arja, ketoprak, dan lain-lain. Oke, itu fungsi musik pada sarana pertunjukan. Oke, kemudian kita masuk ke media komunikasi. Fungsi musik sebagai media komunikasi. Oke, musik sejak dulu telah difungsikan manusia sebagai media komunikasi. Misalnya itu, di suatu daerah, jika orang mendengar bunyi kentongan menandakan bahwa ada suatu kejadian untuk memberitahukan pada penduduk. Ya. Kemudian bunyi beduk. Bunyi beduk merupakan ciri khas sebagai penanda tibanya waktu sholat. Oke, kalau kita bagi kaum muslim gitu kan, untuk penanda tibanya waktu sholat. Mana beduk ini biasanya ada di masjid. Oke, kemudian keempat yaitu media pendidikan dan penerangan. Oke, dalam media pendidikan dan penerangan itu kita sering temukan pada kegiatan lagu-lagu dalam iklan layanan masyarakat, musik dan lagu yang bernapaskan agama sebagai penerang kehidupan, kemudian musik sebagai wahana pemahaman, penerapan, dan mensosialisasikan nilai-nilai religius, nilai estetis, serta nilai sosial masyarakat. Oke, itu dia fungsi musik pada media pendidikan dan penerangan. Kemudian masuk ke media hiburan. Oke, media hiburan dapat ditemukan dalam musik pelepas lelah, sajian permainan, mencari kesenangan lahir dan batin. Oke, kemudian yang terakhir atau yang keenam yaitu komoditi dan media ekspresi. Komoditi dan media ekspresi diberlakukan pada saat-saat berikut ini, yaitu ajang bisnis, mengekspresikan atau mengungkapkan perasaan, ide, dan gagasannya melalui media seni musik, baik musik vokal, instrumen, ataupun campuran. Yang mana kita telah bahas pada minggu kemarin tentang jenis-jenis musik yang itu ada musik vokal, instrumen, ataupun campuran. Oke, kemudian fungsi terakhir yaitu berkreasi dan berolah musik. Itu dia. Oke, kemudian masuk ke fungsi alat musik. Tadi kita sudah membahas fungsi musik di dalam masyarakat, sekarang kita membahas fungsi alatnya. Oke, fungsi dari alat musik itu dapat digolongkan sebagai fungsi melodi, fungsi harmoni, dan fungsi ritme atau rhythm. Oke, mari kita lihat satu persatu. Pertama ada fungsi melodi. Oke, fungsi ini berarti alat musik yang disajikan dalam pertunjukan musik hanya memainkan melodi sebagai susunan dari notasi atau nada yang nanti dimainkan oleh musik vokal dalam bentuk lagunya. Oke, kita dapat ambil contohnya itu, contoh jenis alat musiknya itu recorder, pianika, gitar, saron dalam gamelan. Kemudian bonang pada gamelan degung, angklung melodi, suling, dan lain-lain.
yang peranannya dalam pertunjukan musik memainkan bagian melodi. Oke, kemudian masuk ke yang kedua, fungsi harmoni. Oke, dalam pertunjukan musik terdapat alat musik yang dimainkan untuk mengharmonisasikan atau menyelaraskan antara melodi dan ritme. Oke, jadi fungsi harmoni dimainkan oleh alat bantu musik lain atau bisa disebut sebagai alat musik penyelaras dari alat musik yang lain. Oke, apa aja contoh alat musik yang berfungsi sebagai penyelaras? Yaitu ada keyboard atau piano, gitar, kecapi, saron, dan suling. Suling di sini berfungsinya selain sebagai melodi juga sebagai harmoni. Oke, kemudian masuk ke fungsi ketiga yaitu ritme atau ritmis. Oke, jenis alat musik ini akan kita dapatkan dalam bentuk alat musik yang tidak bernada. Contoh alat musiknya itu ada waditra kendang, drum, tamborin, dogdog, terbang, bongo, tifa, timpani, beduk, genjering, dan tam-tam. Yang mana selain memberikan irama atau ritme, alat musik tersebut terkadang juga dapat memberikan warna terhadap suasana pertunjukan melalui bunyi ritmis yang ditimbulkan dalam sajian komposisi musik. Oke, biasanya suasana atau karakter pertunjukan akan lebih terasa lain dengan permainan irama yang cepat, sedang, dan lambat akan memberikan dinamika yang berubah. Oke, jadi keseluruhan alat musik yang tumbuh dan berkembang berfungsi sebagai media bunyi yang dapat didengar. Oke. Sekian materi kita pada hari ini. Sampai berjumpa di media selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe SMA Islam Anijab Medan, unggul, cerdas, Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.